Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya selamat berdoa. Oke, sudah selesai ya berdoanya. Oke, hari ini anak-anak tujuan pembelajaran kita, kalian harus tahu ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, Miss akan review sedikit tentang materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang dibuat sengaja yang sengaja dibuat di mana di dalamnya ada percobaan yang dilakukan oleh penulis terkait sesuatu hal. Nah, teks laporan percobaan mempunyai struktur sama seperti jenis teks lainnya. Jadi struktur yang pertama ada apa nak? Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan isinya adalah latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Yang kedua adalah landasan teori. Nah, pada landasan teori itu kalian cantumkan materi yang ingin dibahas, tentunya terkait dengan judul percobaan yang ingin kita lakukan. Setelah landasan teori ada metode penelitian. Dalam metode penelitian kita cantumkan alat dan bahan dan prosedur kerjanya atau prosedur percobaan yang akan dilakukan. Kemudian ada hasil dan pembahasan, baru ditutup dengan kesimpulan. Nah, tidak lupa tentu pada teks laporan percobaan diawali dengan judulnya tentu harus menarik ya, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar buku yang kita gunakan untuk menulis teks laporan percobaan tersebut. Baiklah, masuk ke materi hari ini yaitu tentang ciri bahasa teks laporan hasil percobaan. Nah, yang pertama ada kalimat kompleks. Silahkan kalian baca di situ. Ada pada halaman 19 di buku paket kalian. Nah, kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa sih, Miss? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Coba, kalimat itu ada dua macam ya. Yang paling terkenal adalah kalimat tunggal dan kalimat kompleks. Kalau kalimat tunggal, dia kalimatnya hanya ada satu struktur kalimat. Contoh, aku pergi ke pasar. Berarti ada aku sebagai subjek, pergi sebagai predikat, kemudian ke pasar sebagai keterangan tempat. Jadi hanya ada satu struktur ya. Kalau kalimat majemuk atau kalimat kompleks itu lebih panjang. Aku pergi ke pasar membeli ikan sekaligus menemui bibiku yang berjualan di sana. Nah, di situ ada banyak struktur kalimat ya. Ada lebih dari satu struktur kalimat. Jadi yang bisa kalian bedakan bagaimana sih kalimat kompleks itu? Tinggal kalian lihat aja, dia lebih dari satu struktur kalimat. Struktur kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi seminimalnya, paling sedikit itu minimal harus ada subjek dan predikat ya. Jadi kalau kalimat kompleks itu adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat. Ingat ya. Baik, ciri bahasan yang kedua adalah kata penghubung. Jadi dalam teks laporan percobaan, selain menggunakan kalimat yang kompleks atau kalimat yang terdiri lebih dari satu struktur kalimat, juga menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung yang digunakan banyak ya. Apa saja sih kata penghubung itu? Kata penghubung itu kata yang menghubungkan antar, misalkan di dalam kalimat nih, untuk menghubungkan beberapa kata dengan kata yang lain digunakan kata penghubung. Contoh, aku datang terlambat karena aku kesiangan. Aku datang terlambat dihubungkan dengan aku kesiangan, tentu menggunakan kata penghubung karena. Kata penghubung itu banyak ya. Kalian lihat di situ. Baik anak-anak. Untuk contoh kata penghubung kalian bisa lihat pada halaman 20. Kata penghubung yang digunakan pada kalimat yang A. Perhatikan. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Nah, di situ kata penghubungnya apa? Betul sekali. Kata penghubung yang digunakan adalah dan ya. Jadi dan ini digunakan untuk menghubungkan
beberapa kata dengan kata yang lain sehingga menjadi kalimat yang padu. Kemudian kalian lihat lagi pada contoh yang B, sebelum makanan tersebut dikonsumsi, untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Di situ juga ada kata penghubung sebelum, selanjutnya, itu adalah kata penghubung yang bisa kalian gunakan untuk menggabungkan beberapa kata sehingga membentuk kalimat yang mudah dipahami. Kemudian pada bagian C, kalian lihat contohnya di situ, hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pasti bahan makanan apa saja yang mengandung zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh mereka. Di situ ada kata penghubung apa saja? Perhatikan. Betul sekali. Hal tersebut. Tersebut di sini dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Kemudian ada yang di bawahnya ya. Dari, itu juga sama kata penghubung ya. Baik. Selain menggunakan kalimat kompleks tadi, ingat ya. Kemudian ada kata penghubung. Kata penghubung banyak ya. Seperti tadi yang ada pada contoh, dan, yang, di, ke, walaupun, karena, meskipun, dengan, itu semua kata penghubung. Nah, kalian lihat ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukannya di situ adalah yang di garis miring ya, kalian bisa lihat apa saja sih kata rujukan. Kata rujukan itu tersebut, ini, itu, yang demikian. Demikian itu kata rujukan ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui pasti bahan makanan apa saja yang ada dalam kandungan makanan tersebut. Tersebut di sini merujuk ke kandungan ya. Kandungan makanan yang ada pada makanan tadi. Kemudian contoh kata rujukan yang lain. Makanan ini tidak untuk dikonsumsi. Nah, ini itu merujuk kepada misalkan yang ditunjuk adalah mie, berarti ini merujuk ke mie instan tersebut. Kemudian contoh kalimat lain. Aku sangat menyukai baju itu. Nah, itu tentunya merujuk ke baju yang ditunjuk ya. Jadi kata rujukan sudah bisa kalian pahami. Ada tersebut, ada ini, ada itu, ada demikian. Intinya yang merujuk kepada sesuatu hal. Nah, ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang keilmuan. Contoh, ketika kita menemukan istilah rumah sakit, maka di dalam rumah sakit ada apa saja? Ada istilah-istilah keilmuan apa saja? Betul sekali. Ada dokter, ada suster, ada pasien, ada stetoskop, ada termometer ya, dan sebagainya. Intinya istilah teknis itu adalah istilah-istilah yang berkaitan dalam bidang keilmuan. Baik anak-anakku, semoga penjelasannya dapat kalian pahami. Silakan kalian tanyakan lagi ke Miss melalui Japri ya, kalau misalkan ada penjelasan Miss yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.